Pemirsa, dunia hiburan tanah air kehilangan sosok penyanyi Vidi Aldiano yang meninggal dunia usai melawan kanker ginjal. Sejumlah artis dan sahabat datang ke rumah duka Vidi Aldiano di Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Kabar duka cita wafatnya Oxavia Aldiano atau Vidi Aldiano beredar luas dari pesan singkat yang dikirim oleh ayah almarhum. Suami Sheila Dara ini meninggal Sabtu sore pukul 16.33 waktu Indonesia Barat. Sejumlah selebriti mengunggah kabar duka kehilangan sahabat terkasih mereka. Sebelumnya, Vidi diketahui menderita kanker ginjal stadium 3 sejak 2019 yang membuatnya memutuskan hiatus dari dunia hiburan. Ia sempat menjalani serangkaian perawatan untuk mengobati penyakitnya yang membuat berat badannya sempat turun drastis. Sejak Sabtu petang, para sahabat dan rekan sesama artis terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Vidi Aldiano. Kehadiran pelayat ini membuat jalan di sekitar rumah duka sempat dipadati kendaraan. Keluarga dan petugas keamanan turun tangan mengatur lalu lintas agar akses jalan tetap lancar. Bagi banyak orang, Oxavia Aldiano atau Vidi Aldiano dikenal sebagai sosok yang ramah, penuh semangat, dan meninggalkan banyak karya yang melekat di hati para penggemarnya. Pemirsa, Sindut Today kita awali dengan informasi banjir menerjang kawasan Pelumpang, Jakarta Utara. Ya, banjir kerap terjadi di kawasan tersebut akibat buruknya sistem drainase. Inilah situasi saat ruas Jalan Pelumpang Semper Koja, Jakarta Utara tergenang banjir. Terlihat air menggenangi jalan sepanjang lebih dari 400 meter, baik dari arah Simpang 5 Semper menuju Tanjung Priuk maupun sebaliknya. Ketinggian air membuat pengendara roda 2 kesulitan memilih jalan agar tidak mengalami mati mesin. Genangan air muncul secara tiba-tiba saat hujan deras turun sejak pukul 5 sore. Menurut keterangan warga, Jalan Pelumpang Semper Raya kerap banjir saat hujan deras. Dari situ tahu-tahu banjir, mau ke sini, mau ke rumah sakit. Oke, berarti motor ibu mogok atau gimana, Bu? Mogok, ini kena air. Di sini sering banjir gak sih, Bu, kalau di Pelumpang, Bu? Sering, sini merawan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki saluran air di kawasan ini agar banjir tak terulang setiap kali hujan deras. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat ruas Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 15 cm pada Minggu dini hari. Seperti inilah kondisi ruas Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan saat tergenang banjir setinggi 15 cm pada Minggu dini hari. Banjir yang disebabkan dari intensitas hujan tinggi dan meluapnya aliran Kali Krukut membuat aktivitas warga terganggu. Sejumlah sepeda motor mogok karena menerobos genangan air. Hal itu membuat beberapa pemotor lainnya melintas di atas trotoar. Kalau untuk saat ini penanganannya ada pompa voltase dari pihak Sudin, katakannya makanya alhamdulillah insya Allah aman. Diketahui banjir kerap terjadi di kawasan Kemang Raya saat dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat hujan selama beberapa jam, ruas jalan dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat tergenang banjir setinggi 30 cm. Banjir juga terjadi di wilayah Petogogan dan di Jalan Panjaitan. Hujan yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat sejumlah ruas jalan masih tergenang banjir. Salah satunya di ruas jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian air setinggi 30 cm hingga sepaha orang dewasa. Hal ini menyebabkan kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mati mesin. Selain akibat diguyur hujan, banjir juga karena luapan Kali Cengkareng yang tumpah ke Jalan Daan Mogot dan sekitarnya.
Jalan dan mogot di Jalan di Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur terendam banjir pada Minggu dini hari tadi. Sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos banjir akhirnya mengalami mati mesin. Petugas dari Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur menerjunkan 3 pompa portable untuk menyedot air di area tersebut. Bahkan banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi di wilayah Jakarta sejak Sabtu malam. Beginilah kondisi banjir yang menggenangi permukiman warga di Jalan Wijaya 1, Gang Langgar, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Minggu dini hari. Banjir dengan ketinggian 1,5 meter atau senada orang dewasa merendam sedikitnya 2 RW di Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan. Tidak hanya mengganggu aktivitas warga, banjir juga merendam kendaraan roda 2 milik warga yang terparkir di masjid. Pemirsa, hujan deras sejak Sabtu sore menyebabkan banjir di Jalan Ceger Raya Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ya, akibatnya kemacetan terjadi sepanjang 1 kilometer. Hujan deras membuat Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terendam banjir hingga setinggi 40 cm. Banjir terjadi akibat buruknya sistem drainase. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok karena nekat menerobos banjir. Warga meminta kepada pemerintah untuk segera mengatasi persoalan banjir yang terjadi di Jalan Ceger Raya. Ya dibagusin lah, diatasin dikit aspalnya apa gimana gitu biar gak banjir. Terus ini selokan itu dirapihin apa gimana biar gak banjir. Akibat banjir ini membuat arus lalu lintas dari arah Pondok Aren menuju Bintaro, Jakarta Selatan mengalami kemacetan panjang hingga sejauh 1 km. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, musibah banjir terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta. Dan banjir akibat hujan deras dan juga biasanya sistem drainase yang kurang berfungsi sehingga menyebabkan air tidak mengalir. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi banjir di Jakarta, sudah ada rekan kita Bagus dan juru kamera Dede Rudi yang kini berada di Jalan Tendean, Jakarta Selatan. Selamat pagi Bagus, bagaimana kondisi banjir di sana dan apa dampaknya untuk warga? Baik Nata dan Sabrina dan juga pemirsa, saat ini saya mengabarkan langsung dari lokasi di Jalan Kapten Tendian Jakarta Selatan di mana hujan lebat yang mengguyur Jakarta sejak semalam dan hingga pagi ini mengakibatkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Di mana tepat saya mengabarkan saat ini Anda bisa lihat secara langsung di jalan kawasan Tendian menuju arah Gatot Subroto Pancoran di mana banjir setinggi 30 hingga 60 cm menggenangi jalan sepanjang tendian ini maupun sebalik arahnya dari arah Pancoran menuju ke arah Blok M juga terendam banjir di mana sejumlah pengendara motor sebagian saya melihat masih memaksakan untuk menerjang atau meneruskan perjalanannya dengan mematikan motor sehingga ada juga saya melihat di sebelah kanan terdapat motor yang mogok akibat memaksakan untuk menerobos banjir. Memang banjir ini diakibatkan atas uapnya Sungai Mampang yang dimana lokasi ini merupakan lokasi laga dan banjir Nata dan juga pemirsa. Nah ini Anda bisa lihat pemirsa dan Nata dan Sabrina, sejumlah pengendara motor masih terus berusaha untuk merobos banjir di mana memang di jalan ini merupakan kawasan satu-satunya jalan untuk menuju arah Gatot Subroto maupun Pancoran dari arah Tendian. Di mana saat ini Anda bisa lihat sejumlah ruas jalan di Kapten Tendian terendam banjir hingga 30 hingga 60 cm. Ketika kita masuk ke dalam, tengah itu merupakan daerah yang tinggi banjirnya mencapai 50 hingga 60 cm Nata dan pemirsa. Di samping juga Anda juga bisa lihat di samping kanan ada juga pengendara yang menunggu dan tidak berani menerobos
untuk menerjang banjir tersebut. Anda bisa saksikan, ada juga pemirsa, Nata dan Sabrina, ada pengendara mencoba untuk menaikkan kendaraannya melalui gerobak yang disediakan oleh warga untuk menembus atau meneruskan perjalanannya menuju arah Pancoran dan Gatot Subroto. Anda bisa lihat ini gambar terkini yang kami sajikan untuk Anda pemirsa dan juga Natar dan Sabrina, di mana pengendara ini mencoba untuk menaruh motornya untuk naik di atas gerobak, dan ini situasi terkini. Memang jalan ini sebagian warga masih terputus gitu, mesti dibilang, karena luapan Sungai Mampang yang dimana ini berdekatan sekali dengan jembatan. Dan sebelah kanan saya, juru kamera dia akan melihatkan kepada Anda, inilah Kali Mampang ya, ketika nantinya hujan lebat yang mengguyur Jakarta seharian. Nah, ini kali ini meluap sampai ruas jalan di Kapten Tendian. Di sini juga terdapat komplek Pondok Karya yang dimana juga komplek pemukiman warga yang jika hujan lebat akan mengakibatkan terendamnya banjir. Kami melihat juga di pemukiman warga juga terendam banjir hingga 2 meter. Nah, ini gambar terkini luapan Sungai Mampang. Pemirsa, dan kami akan juga terus mengabarkan kepada Anda terkait update terkini. Di saat ini juga belum ada petugas dari dinas terkait untuk memompa air banjir di Jalan Kapten Tendian. Kembali ke Anda, Nata dan juga Sabrina. Ya, baik, terima kasih Bagus Prasetya atas laporannya dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, akses jalan menuju kawasan wisata Dieng terputus akibat tanah longsor di Desa Ratamba, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, akibatnya pengendara harus memilih jalan alternatif dengan jarak tempuh tambahan sejauh 15 km. Inilah kondisi longsor yang memutus jalur utama menuju objek wisata Dieng di Desa Ratamba, Banjarnegara, Jawa Tengah. Usai dilanda hujan deras, badan jalan sepanjang 50 meter ambrol ke dasar jurang setelah tergerus aliran Kali Ireng. Saat ini tanah di sekitar lokasi masih terus bergerak. Retakan baru terus muncul dan berpotensi menimbulkan longsor susulan. Petugas meminta warga untuk tidak mendekati TKP karena kondisi tebingnya sangat labil. Ya, longsor ditutup total, itu bisa roda 4, roda 2 maupun jalan kaki tidak bisa lewat. Ini jalan masuk mana kemana, Pak? Banjarnegara ke Dieng. Banjarnegara ke Dieng, Ya. masuk ke Dieng. Terus Akibat terputusnya akses jalan, pengendara dari arah Banjarnegara maupun sebaliknya harus memutar melalui jalur alternatif dengan jarak tempuh tambahan sejauh 15 km. Warga pun diimbau tetap waspada mengingat perakiraan cuaca ekstrim belum berakhir. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas akibat tertimpa material bangunan yang hancur diterjang angin puting beliung di Sampang, Jawa Timur. Angin kencang juga menghancurkan gedung SPPG yang baru dibangun di Jember dan sejumlah lapak pedagang di Cimahi, Jawa Barat. Inilah situasi saat angin puting beliung disertai hujan kencang memporak-porandakan sebuah tenda yang berdiri di halaman rumah warga. Sejumlah pohon tumbang hingga menutup akses para pengguna jalan. Puluhan rumah warga di 6 desa hancur hingga menewaskan 1 orang akibat tertimpa material bangunan. Dengan puting beliung di wilayah Camplong, yaitu ada salah satu korban, yaitu Musayyib, umur sekitar 50 tahun, di mana TKP-nya di Desa Rabasa, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Petugas BPBD Sampang masih melakukan sejumlah upaya evakuasi dan mendata dampak kerusakan.
Angin puting beliung juga menerjang Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Terjangan angin merobohkan pohon dan membuat sejumlah rumah rusak parah. Bahkan atap gudang tembakau terhempas angin dan menimpa rumah warga. Tak hanya itu, kejadian ini juga membuat gedung SPPG yang baru dibangun mengalami kerusakan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, warga kemudian gotong royong membersihkan puing-puing bangunan yang roboh. Dari Sampang dan Jember, Jawa Timur, Fathur Rahman, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kobaran api menghanguskan rumah dan bengkel di Kecamatan Rantau Selatan, Labuan Batu, Sumatera Utara. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kejadian ini membuat panik warga sekitar. Kebakaran terjadi saat istri pemilik rumah lupa mematikan kompor usai memasak untuk berbuka puasa. Akibat kejadian ini, seluruh rumah termasuk sepeda motor dan isi bengkel hangus terbakar. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, BNN berhasil menangkap 2 warga negara Rusia yang hendak memproduksi narkoba di Gianyar, Bali. 2 WNA tersebut diduga merupakan seorang ahli biokimia dan mantan intelijen militer Rusia. BNN RI mengamankan 2 orang warga Rusia, masing-masing NT, seorang ahli biokimia, dan ST, mantan intelijen tentara Rusia. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas Bea Cukai Cengkareng terhadap barang kiriman berupa bahan kimia asal Cina. Hasil koordinasi dengan BNN, barang kimia tersebut merupakan prekursor untuk memproduksi narkoba. Selanjutnya, petugas melakukan pelacakan dan didapati barang tersebut dikirim ke kantor pos Gianyar dengan data palsu. Petugas akhirnya melakukan pemantauan aktivitas di sebuah villa hingga akhirnya melakukan penggerebekan pada Jumat dini hari. Hasilnya petugas gabungan BNN dan Polda Bali menemukan barang bukti narkoba jenis mefedron yang baru saja diproduksi dan belum sempat diedarkan. BNN mengklaim pembongkaran kali ini adalah mengungkap kasus narkotika sintetis mefedron terbesar yakni mencapai 7,3 kg. Akhirnya kita bisa mengungkap dan menangkap yang bersangkutan sekaligus mencegah tidak beredar sehingga setelah diselesaikan operasionalisasi terkait dengan jadinya barang mefedron ini, kita langsung tangkap yang bersangkutan bersama satu lagi laki-laki yang warga negara Rusia. Diduga narkoba tersebut akan diedarkan di kalangan komunitas warga Rusia yang berada di Bali. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengamankan 2 kurir narkoba jenis ekstasi di wilayah Pelawanan, Riau. Ya, dari penangkapan keduanya, petugas menemukan 3 bungkus berisi 30.000 butir pil ekstasi. Tim Opsnal Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri menggerebek 2 kurir bernama Syaiful dan Beni yang hendak mengantar narkoba jenis ekstasi ke wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku berhasil diringkus di Jalan Lintas Sumatera, Pelalawan, Riau. Penggeledahan Bapak menyaksikan sendiri bahwa polisi menemukan 3 bungkus. Dari hasil penggeledahan ditemukan 3 bungkus paket besar berwarna silver yang di dalamnya berisi 30.000 pil ekstasi jenis Heineken dan WhatsApp senilai 30 miliar rupiah. Berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ekstasi jaringan lintas provinsi Sumatera di wilayah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dalam pengungkapan tersebut, kami berhasil mengamankan 2 tersangka atas nama Saiful dan Beni beserta barang bukti berupa lebih kurang 30.000 butir ekstasi yang disimpan dalam 3 buah bungkus plastik besar. Penyidik Polri kini memburu 2 orang DPO yang berperan sebagai koordinator kurir dan koordinator barang. Kini kedua tersangka dan seluruh barang bukti dibawa ke gedung Bareskrim Polri Jakarta. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, dunia hiburan tanah air kehilangan sosok penyanyi Vidi Aldiano yang meninggal dunia usai melawan kanker ginjal. Sejumlah artis dan sahabat datang ke rumah duka Vidi Aldiano di Cilandak Barat, Jakarta Selatan.
Kabar duka cita wafatnya Oksavia Aldiano atau Vidi Aldiano beredar luas dari pesan singkat yang dikirim oleh ayah almarhum. Suami Sheila Dara ini meninggal Sabtu sore pukul 16.33 waktu Indonesia Barat. Sejumlah selebriti mengunggah kabar duka kehilangan sahabat terkasih mereka. Sebelumnya, Vidi diketahui menderita kanker ginjal stadium 3 sejak 2019 yang membuatnya memutuskan hiatus dari dunia hiburan. Ia sempat menjalani serangkaian perawatan untuk mengobati penyakitnya yang membuat berat badannya sempat turun drastis. Sejak Sabtu petang, para sahabat dan rekan sesama artis terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Vidi Aldiano. Kehadiran pelayat ini membuat jalan di sekitar rumah duka sempat dipadati kendaraan. Warga dan petugas keamanan turun tangan mengatur lalu lintas agar akses jalan tetap lancar. Bagi banyak orang, Oksavia Aldiano atau Vidi Aldiano dikenal sebagai sosok yang ramah, penuh semangat, dan meninggalkan banyak karya yang melekat di hati para penggemarnya. Selain penyanyi Vidi Aldiano, Indonesia juga kehilangan musisi besar dari grup band rock legendaris God Bless, Doni Fatah. Mendiang Doni Fatah meninggal dunia akibat penyakit autoimun. Suasana duka menyelimuti persemayaman jenazah basis band God Bless, Doni Fatah yang meninggal dunia di usia 76 tahun. Puluhan keluarga dan kerabat berkumpul untuk mendoakan serta melihat jenazah Doni untuk terakhir kalinya di rumah duka Rumah Sakit Fatmawati. Beberapa musisi seperti vokalis Kiki Band, Arman Maulana, rocker Niki Astria, dan vokalis God Bless, Ahmad Albar, tampak datang dan masuk ke ruang persemayaman. Menurut keluarga, Doni Fatah menghembuskan nafas terakhir setelah berjuang melawan penyakit autoimun yang dideritanya pasca operasi jantung beberapa tahun silam. Usai disemayamkan, jenazah Doni Fatah langsung dimakamkan di TPU Kampung Kandang Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rekan satu band Doni, Ahmad Albar, senantiasa berada di dekat pusara hingga ikut melakukan tabur bunga di makam Doni. Ahmad Albar yang telah dekat dengan Doni selama 50 tahun terakhir mengenang sosok mendiang selalu ikut kegiatan God Bless dan juga menjaga hubungan baik para personil meskipun kondisi kesehatannya mulai menurun. Iya, saya rasa dia asik, artinya sangat memperhatikan, suka cinta musik juga, dan sejak awal juga dia selalu disiplin dalam tugasnya semua, dan taat agamanya juga, sholatnya selalu tepat ya, nggak boleh dengar azan udah langsung istirahat untuk sholat dulu. Nah itu yang saya kagumi buat dia, dan semangat bermusiknya juga baik sekali. Ya, kita merasa kehilangan tentunya semuanya anggota God Bless. Kita kehilangan sebelumnya Yaya Muktio juga. Mudah-mudahan ya mendapat tempat yang baik. Inilah detik-detik kecelakaan tunggal sebuah mobil bertipe SUV yang baru saja keluar dari pintu tol Masjid Al-Akbar, Surabaya pada Sabtu sore. Mobil terlihat melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian terpelanting dan terbalik setelah menabrak trotoar. Sejumlah warga berlarian untuk memberikan pertolongan kepada pengemudi mobil. Usai dievakuasi, pengemudi mendapat pertolongan medis dari petugas Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Diduga kecelakaan tunggal ini disebabkan pengemudi mengantuk. Pas dari tol keluar posisi
banter lah, terus belok naik ke trotoar langsung banding ke kanan, naik ke tinggi langsung babras balik. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya segera didatangkan ke lokasi untuk mengevakuasi mobil. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seperti tadi kami juga sudah informasikan bahwa di sekitaran Jalan Tendian Jakarta Selatan pada pagi ini terendam banjir dan juga arus lalu lintas juga otomatis terganggu. Dan untuk mengetahui arus lalu lintas di kawasan Jalan Tendian, kami sudah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri. Baik, selamat pagi Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ada informasinya situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Tendian Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Tibajono maupun Wijaya. Pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan kawasan ini sedang terjadi sampai genangan air cm sehingga terjadi sedikit antrian kendaraan di kawasan ini dan juga banyaknya kendaraan yang memutar balik ke arah sebaliknya dan untuk mencari alternatif jalan lainnya. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan juga bahkan bisa untuk mencari jalan alternatif lainnya demi menghindari kawasan banjir di tempat ini. Dan untuk lokasi titik-titik banjir di kawasan Jakarta Selatan ada di Kelurahan Pelamampang dan juga Kelurahan Petogogan dan juga di Jakarta Barat di kawasan Kembangan Selatan, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kelurahan Joglo, Kelurahan Kedoya Utara, Kelurahan Kedoya Selatan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami menghimbau untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya jalanan licin dan juga struktur jalan yang tidak rata. Dan bagi pengendara roda 2 untuk menghindari penggunaan jas hujan berjenis ponco karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan Anda tidak perlu khawatir pemirsa dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka lalu lintas di seluruh Indonesia per 1/24 jam terjadi 225 kasus laka lantas yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat dan 301 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 59% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara terus tingkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Nata dan juga Sabrina. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Huta Barat atas laporannya dari kawasan Jalan Tendian Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, dalam 36 jam operasi Epic Fury, Amerika Serikat dan Israel hujani Iran dengan 3.000 rudal presisi. Ya, sementara Iran melepaskan lebih dari 1.000 amunisi di seluruh kawasan pada periode yang sama. Intensitas serangan udara dalam konflik terbaru di Timur Tengah mencapai level yang mengejutkan.
Dalam 36 jam pertama operasi Epic Fury, Amerika Serikat dan Israel telah meluncurkan lebih dari 3.000 amunisi berpemandu presisi dan rudal pencegat ke wilayah Iran. Kekuatan militer Amerika Serikat mengandalkan kombinasi rudal serang jarak jauh dan bom pintar. Amerika Serikat menargetkan operasi Epic Fury dalam waktu 4 hingga 6 pekan. Amerika Serikat mengklaim telah menenggelamkan lebih dari 30 kapal Iran. Sementara Israel mengerahkan 280 bom pemandu, 70 rudal supersonik, serta 50 rudal jelajah. Untuk pertahanan, Israel sangat bergantung pada pencegat Tamir yang menjadi tulang punggung sistem Iron Dome. Operasi Epic Fury menandai transisi dari perang bayangan menjadi konfrontasi militer langsung yang kini memicu kekhawatiran akan terjadinya perang terbuka di seluruh kawasan Timur Tengah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sementara Iran diperkirakan telah melepaskan lebih dari 1.000 amunisi di seluruh kawasan pada periode yang sama. Hal ini memicu aksi tangkisan besar-besaran oleh sistem pertahanan udara Amerika Serikat, Israel, dan sekutu. Pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta maaf atas serangan terhadap negara-negara tetangga dalam pidato yang direkam dan disiarkan di televisi pemerintah. Permintaan maaf Presiden Iran tidak lama setelah sebuah serangan di atas Doha, sementara serangan terhadap negara-negara Teluk terus berlanjut. ما باش پایبندیم قوانین بین المللی است چارچوب‌های انسانی است و اون اصولی که اینا دم ازش میزنن اصولا باید به همون پایبند باشن و حق و حقوق همه کشورها رو و طبیعتا ایران ما رو اینا حق ندارند نادیده بگیرن. کشورهای همسایه هم که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدن. بهتره که بازیچه دست. Pemirsa, memasuki hari ke-7, serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran semakin memanas. Sementara Garda Revolusi Iran kembali melancarkan serangan ke ibu kota Israel, Tel Aviv. Jumat malam, Teheran Timur digempur pesawat tempur Israel. Ledakan besar terlihat dan juga mengakibatkan bangunan hancur. Belum diketahui berapa jumlah korban tewas dan luka akibat serangan brutal Zionis Israel. Sementara pada Sabtu pagi, Garda Revolusi Iran atau IRGC melakukan serangan balik ke Israel Selatan hingga bunyi sirine meraung sejak pukul 5 pagi. Sistem pertahanan udara diaktifkan di wilayah selatan Israel setelah pasukan pertahanan Israel atau IDF melaporkan adanya proyektil yang datang dari Iran. Sementara Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman serangan yang menghancurkan sistem peluncur rudal yang diduga milik Iran. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang mengenai truk peluncur rudal yang diduga digunakan Iran. Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat berada dalam posisi yang sangat kuat dan memuji kinerja pasukan Amerika Serikat. Selain itu, Komando Pusat Amerika Serikat juga merilis rekaman pasukannya menyerang target militer Iran. Pasukan militer Amerika Serikat mengklaim telah menyerang lebih dari 3.000 target serangan ke Iran. Menurut Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengatakan bahwa pasukan militer Amerika Serikat telah menenggelamkan sebanyak 30 kapal Iran. Salah satunya adalah kapal Iris Dena milik Angkatan Laut Iran yang ditorpedo oleh kapal selam milik Amerika Serikat hingga menyebabkan 80 orang lebih tewas dan 32 awak mengalami luka-luka.
Markas utama Komando Korps Garda Revolusi Iran telah menjadi sasaran serangan oleh militer Amerika Serikat Israel. Akibat serangan, sejumlah gedung dan fasilitas infrastruktur pemerintah Iran rusak berat. Pemirsa, Amerika Serikat terus tingkatkan operasi militernya terhadap Iran di tengah konflik Timur Tengah yang kian memanas. Mulai dari siapkan kapal induk, melipat gandakan produksi senjata, hingga biaya operasi militer mencapai 15 triliun rupiah per hari. Ketegangan konflik di Timur Tengah kian memanas. Amerika Serikat terus tingkatkan operasi militernya terhadap Iran. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman pesawat tempur F-18 Super Hornet lepas landas di kapal induk sebagai operasi Epic Fury terhadap Iran. Saat ini Amerika Serikat memiliki 2 kapal induk yang beroperasi, USS Gerald Ford, kapal induk terbesar di dunia, dan USS Abraham Lincoln. Presiden AS Donald Trump melalui akun Instagram resminya juga menyatakan produsen senjata AS telah setuju melipat gandakan produksi persenjataan kelas atas. Ia juga mengklaim AS memiliki pasokan amunisi hampir tak terbatas yang saat ini digunakan terhadap Iran. Selain itu, biaya operasi militer AS terhadap Iran juga diperkirakan mencapai sekitar 15 triliun rupiah per hari. Perkiraan tersebut dibuat oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS berdasarkan data yang dipublikasikan Pentagon. Memasuki hari ke-8, konflik antara Amerika Israel terhadap Iran masih berlangsung hingga kini. Pemirsa, seorang reporter Iran melakukan siaran langsung saat terjadinya serangan udara di kawasan Horse Square, Teheran. Namun Mehdi Zey dari televisi Iran tetap memberikan laporan meski ledakan roket terjadi di dekatnya. مناطق تهران مورد حملات ددمنشانه قرار گرفت. یکی از اون مناطق میدون هوره که من همونطوری که پشت سرم مشاهده میکنه اگه آقای نظری بازم دارن میزنن. بازم دارن میزنن اینجا رو. بازم اینجا رو دارن میزنن. تصویر منو دارین؟ حمله شد همین الان به اینجا. همین الان اینجا حمله شد و دوباره اینجا رو زدن. صدا تصویر من از میدون هور خیابون دانشگاه جنگ داریم. مورد حمله قرار گرفت اینجا. دوباره مورد حمله قرار گرفت اینجا و میشه گفتش که بینندگان دیدن این ظلمو. خونه های مردم، زندگی مردم شب عید، مردم روزدار. دودو بگیرین آقای نظری، ببینید زدن. اینا بیشرفا به مردم رحم نمی کنن. ببینین این وضعیت مردمه، این شرایط مردمه. مردم شریف ایران ملاحظه کردیم ما در حال اطلاع رسانی بودیم که مجددا مورد حمله قرار گرفتیم. اینجا خیابان دانشگاه جنگ میدان هور. شرایط مردم آقا مجید نشون بدین. ماشینایی که پرتاب شده، شیشه هایی که شکسته. این وضعیت مردم شب عید از نیروهای مسلح با تمام وجود، با تمام تمایلاتی که داریم میخوایم جواب این ظلم رو بدن. این شرایطی که بالا مردم. آقا مجید بریم جلو چون بیننده ها شاید دوست داشته باشن شرایط رو ببینن. بریم جلو با اینکه شرایط خطرناکه ما باز به سمت جلو میریم. Pemirsa, anak-anak yang menjadi korban serangan udara Zionis Israel dan sekutunya Amerika Serikat kini tengah menjalani pengobatan di rumah sakit di Teheran, Iran. Namun sayangnya tidak semua bisa diselamatkan oleh para tim dokter. Sebagian di antaranya terpaksa meregang nyawa di ruang operasi. Sejumlah anak yang menjadi korban dalam serangan udara Zionis Israel dan Amerika Serikat di Iran terpaksa menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Anak Mofid di Teheran. Sementara itu, para dokter berupaya keras untuk menyelamatkan nyawa anak-anak yang tidak bersalah ini. از اینجا ترکیش رفته توی شکمش گیر کرده بود. روده و ایناشو جراحی کردن. خدا رو شکر الان خیلی بهتره.
Dr. Hasemi, Kepala Unit Perawatan Intensif mengatakan, seorang bayi berusia 14 bulan menderita cedera otak parah dalam serangan Zionis Israel dan Amerika Serikat tersebut. حمله که 11 اسفند صورت گرفته بود ما مجروحی 14 ماهه‌ای رو داشتیم که دچار آسیب شدید به مغز شده بود و سریعا تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت ولی متاسفانه اونقدر آسیب شدید بود که بیمار دچار مرگ مغزی شدند. Sebelumnya, pemerintah Iran menyatakan ada 30% anak-anak yang menjadi korban pengeboman Zionis Israel dan Amerika Serikat. Sementara itu, 1.332 warga sipil syahid sejak dimulainya agresi militer ini. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman gelombang ke-22 operasi True Promise 4 yang menargetkan area vital Amerika Serikat dan Israel. Gelombang serangan terbaru Iran melibatkan rudal balistik berhulu ledak 1 ton Horamsar 4. Selain itu juga ada rudal hipersonik Fatah dan Khaybar yang mampu melaju hingga 15 kali kecepatan suara. Teheran mengatakan pihaknya membalas serangan menyerang Zionis Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Teluk. Ratusan rudal dan drone kamikaze Iran menembus langit Tel Aviv. Akibatnya banyak warga Zionis tewas mengenaskan. Namun hal ini ditutupi oleh pihak pemerintahan Israel. Meski telah mengaktifkan sistem pertahanan udara Iron Dome, namun sejumlah wilayah Israel justru berhasil ditembus oleh rudal hipersonik Iran. Teheran terus mengobarkan semangatnya untuk membombardir kawasan Israel dan aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pemirsa, Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Jumat waktu setempat sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Serangan ini menyebabkan sejumlah bangunan hancur di Givit Taib sebelah timur Tel Aviv. Pecahan rudal menghantam jalan di kota Givatayim, sebelah timur Tel Aviv pada hari Jumat, merusak beberapa bangunan setelah pertahanan udara mencegah rentetan serangan yang diluncurkan dari Iran. Rekaman video menunjukkan polisi menutup area tersebut dan tim darurat memeriksa kerusakan di sepanjang jalan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Menurut Kementerian Kesehatan Israel, sebanyak 2.328 warga Israel yang hampir setengahnya berasal dari wilayah Tel Aviv telah dievakuasi sejak awal perang. Serangan ini merupakan serangan balasan Iran terhadap Israel dan aset Amerika Serikat yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dilaporkan sejumlah ledakan terjadi di berbagai negara di seluruh wilayah Teluk. Pemirsa, terjadi serangan drone mematikan di Bandara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Another drone, I don't know if you can see or not. It's coming to the airport. Serangan tersebut membuat ledakan besar di kawasan Bandara Abu Dhabi. Pada serangan ini terekam oleh ponsel milik seorang warga hingga membuat kepanikan. Sementara pada serangan drone ini belum ada yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut.
Sementara itu penutupan Selat Hormuz membuat Irak mengumumkan pengurangan produksi minyak mentah nasionalnya. Akibatnya ekspor minyak Irak berkurang bahkan dihentikan. Rekaman drone memperlihatkan depo penyimpanan minyak Al-Faw di Provinsi Basra, Irak. Irak umumkan mengurangi produksi minyak mentah setelah Selat Hormuz ditutup dan berimbas berkurangnya hingga penghentian ekspor minyak Irak. Ditutupnya Selat Hormuz akibat konflik juga membuat pasar global harus bersiap menghadapi pasokan energi yang ketat dan harga yang menjadi lebih tinggi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah berlangsung 1 pekan. Saat ini serangan masih berlangsung, telah memakan ribuan korban jiwa dan belum ada tanda-tanda gencatan senjata. Sepekan telah berlalu sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran Sabtu 28 Februari 2026. Hingga Jumat 6 Maret 2026, sedikitnya 1.332 jiwa dilaporkan tewas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat mengatakan mereka telah menyerang lebih dari 3.000 target di Iran dan menghancurkan 43 kapal perang Iran sejak 28 Februari. Selain korban jiwa, ribuan warga Iran lainnya juga mengalami luka-luka dalam konflik ini. Pihak Iran mengklaim Amerika Serikat dan Israel sengaja menargetkan infrastruktur sipil. Sementara Iran menargetkan situs militer bukan warga sipil. Namun Amerika Serikat dan Israel mengatakan yang terjadi adalah sebaliknya. Setelah pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei terbunuh pada hari pertama perang, Amerika Serikat menuntut agar Iran menyerah tanpa syarat. Selain itu, untuk mengakhiri konflik, Amerika Serikat juga menuntut turut serta dalam pemilihan pengganti Khamenei sehingga dapat memastikan pimpinan tertinggi Iran yang anyar dapat diterima. Kini sejumlah negara termasuk Indonesia telah berkomitmen membantu upaya mediasi Amerika Serikat dan Iran. Ini menjadi salah satu sinyal pertama dari setiap inisiatif diplomatik untuk mengakhiri konflik. Pemirsa, pemerintah Indonesia mulai evakuasi warga negara Indonesia di Iran. Evakuasi dilakukan secara bertahap seiring meningkatnya eskalasi perang Iran dengan Israel dan Amerika. Evakuasi dilakukan bertahap sambil mencermati eskalasi ketegangan di Iran. Sementara itu jalur evakuasi selanjutnya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang ditentukan oleh KBRI Teheran dan Azerbaijan. KBRI Teheran terus menjalin komunikasi dan jangkauan kepada WNI yang masih berada di wilayah Teheran. Kita pemerintah Indonesia dapat sampaikan. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya.
Pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mulai evakuasi warga negara Indonesia dari Iran pada Jumat kemarin. Rute evakuasi WNI melewati perbatasan Iran dan Azerbaijan Astara sebelum diterbangkan ke tanah air. Berikut rute evakuasi yang kami dapatkan dari Duta Besar RI untuk Azerbaijan, Berlian Helmi. Evakuasi dimulai dari KBRI Teheran menuju perbatasan Iran dan Azerbaijan Astara menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh 500 km atau sekitar 10 jam perjalanan. Kemudian di perbatasan Astara, perjalanan dilanjutkan menuju KBRI Baku melalui jalur darat dengan jarak tempuh 300 km atau sekitar 4 jam perjalanan. Lalu dari KBRI Baku, perjalanan dilanjutkan melalui jalur udara dengan jarak tempuh 1.600 km atau 3 jam perjalanan dan transit di Turki. Kemudian dari Turki menuju ke Indonesia melalui jalur udara dengan jarak tempuhnya 9.500 km atau 12 jam perjalanan. Pemirsa, pasca penutupan sejumlah ruang udara di kawasan Timur Tengah akibat perang Amerika, Israel, dan Iran, penerbangan sempat terdampak. Namun sejak Jumat 6 Maret, sejumlah maskapai mulai kembali melayani penerbangan secara terbatas, termasuk jemaah umroh yang tertahan di Arab Saudi. Sejumlah maskapai rute Timur Tengah mulai membuka jadwal penerbangan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak Jumat 6 Maret. Di antaranya maskapai Emirates rute Jakarta-Dubai dan Dubai-Jakarta. Sebelumnya penutupan ruang udara di Timur Tengah akibat konflik membuat banyak penerbangan terpaksa dibatalkan. Banyak biro perjalanan umroh harus mengambil langkah cepat dengan mengalihkan penerbangan langsung ke tanah air. Bahkan di sejumlah rute seperti Madinah dan Jeddah, kursi penerbangan terisi penuh karena tingginya permintaan. Dan baru di tanggal 4 kalau saya nggak salah, tanggal 4 atau tanggal 5, Emirates itu ngeluarin pengumuman resminya mengeluarkan 100 penerbangan pertama. 100 penerbangan pertama, dan alhamdulillah di penerbangan saya salah satunya. Beberapa maskapai telah memberikan fasilitas kepada penumpang yang terdampak, mulai dari penjadwalan ulang penerbangan hingga pengembalian dana atau refund. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat pada 6 Maret terdapat 19 penerbangan rute Timur Tengah masih membatalkan penerbangannya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjamin pasokan bahan bakar minyak dalam negeri aman terkendali. Ia meminta masyarakat tidak panic buying. Menteri SDM merespons adanya masyarakat yang panic buying BBM pasca adanya kabar penutupan Selat Hormuz. Ia pun menjamin bahwa pasokan BBM di Indonesia aman terkendali. Bahlil juga mengatakan standar minimal cadangan minyak dalam negeri 20 hari, dengan demikian cadangan minyak dalam negeri aman. Kemampuan storage tempat penampung minyak kita sejak dahulu kala memang kapasitas tampungnya itu hanya 25 hari. Jadi tempat storage-nya itu hanya 25 hari. Dari dulu ini, bukan baru sekarang, dari dulu. Nah, standar minimal ketersediaan kita itu untuk standar nasional minimal harus di atas 20 hari. Sekarang minyak kita 23 hari.
Jadi itu artinya bahwa standar kepemilikan kita, minyak kita itu aman. Jadi nggak perlu ada panik, nggak perlu. Ini ketersediaan stok BBM dalam kondisi aman dan kami pastikan bahwa masyarakat tidak perlu cemas, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan BBM pada saat melakukan perjalanan mudik lebaran ataupun pada saat arus balik. Kami sudah menyediakan berbagai layanan melalui My Pertamina untuk tempat singgah bagi masyarakat yang melakukan perjalanan. Informasi lainnya pemirsa, menjaga tradisi sekaligus mempererat tali silaturahmi, warga desa Ate Munjeng, Kota Banda Aceh bergotong royong untuk memasak kuah belanggong untuk menu berbuka puasa. Suasana kebersamaan terlihat di desa Ate Munjeng, Kota Banda Aceh. Warga bergotong royong memasak kuah belangong di dalam 25 wajan besar. Satu persatu wajan berisi daging sapi segar dari 4 ekor sapi, serta potongan nangka muda dimasak dengan aneka rempah dan bumbu khas Aceh. Kuah belangong merupakan salah satu kuliner tradisional Aceh yang telah ada sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Proses memasak kuah belangong membutuhkan waktu 3 hingga 4 jam, hingga benar-benar matang dan siap disantap. Setelah selesai dimasak, hidangan ini akan dibagikan kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa sebagai menu berbuka bersama. Ini sudah dari turun-temurun nih Bang, dari sejak kakek dulu emang udah adat, maksudnya udah ikan apa ya? Turun-temurun kan ya? Turun-temurun. Ini masak kuah belangong Bang, yang isinya daging sama nangka. Lebih khasnya di Kota Banda Aceh, ya kebanyakan pakai nangka. Biasanya, kuah belangong disajikan dalam berbagai peringatan hari besar, seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Tsunami Aceh 26 Desember, serta peringatan Nuzulul Quran. Selain menjadi makanan khas daerah, kuah belangong juga menjadi simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat Aceh. Sukri Sarifudin, Banda Aceh, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan santri di Pondok Kuningan, Jawa Barat mengikuti mudik. Sedikitnya 43 bus dan puluhan mobil pribadi disiapkan untuk mengantar para santri ke daerahnya masing-masing. Sedikitnya 43 armada bus dan puluhan mobil pribadi disiapkan pengurus pondok pesantren Husnul Khotimah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu malam. Angkutan pulang tersebut akan mengantarkan ribuan santri dan santriwati pulang kampung ke halamannya masing-masing. Agar tidak menumpuk di perjalanan, pelepasan armada bus tersebut dibagi menjadi 5 kloter keberangkatan. Ini dari luar pulau ya. Iya, luar pulau ada hampir seluruh provinsi ada, Nusantara ada, ya. Aceh sampai Papua ada. Selain untuk melepas rindu dengan keluarga, libur panjang kali ini juga untuk menjadi ajang mengamalkan ilmu di masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah keluarga di Palestina memilih tempat yang tidak biasa untuk berbuka puasa. Mereka menggelar makanan sederhana di area pemakaman sambil mengenang keluarga mereka yang telah tiada. Sebuah keluarga di Palestina berbuka puasa di tengah batu-batu nisan pada bulan suci Ramadan di pemakaman di Khan Yunis, Gaza. Sang ayah Mazen Sarhan terlihat memasak makanan untuk berbuka puasa, sementara anak-anaknya bermain di dekatnya. الناس صارت تاخذ الاجار والاراضي ويقسموا وانا ما معي انها والحمد لله رب العالمين وجيت يعني اني انستر يعني ما معي اني اخذ بلاد زي الناس او اتاجر قور او ما شابه ذلك. العيشه في المقبره صعبه جدا جدا صعبه يعني بالمره بتخوف
وفيش إضاءة ولا في ليدات ولا في إشي، يعني الوضع هنا مريب، بس تروح الغروب فيش إضاءة ولا في إشي، والحمد لله برضو بنرجع نقول الحمد لله. Dengan hidangan yang sangat sederhana, mereka berkumpul memanjatkan doa untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Mereka tidak hanya memiliki tempat berlindung selain di kuburan. Setelah perang menghancurkan rumah mereka dan menghabiskan seluruh sumber kehidupan yang mereka miliki. Pemirsa, sekitar 1.000 orang menghadiri acara buka puasa Ramadan bersama di Den Haag, Belanda. Kegiatan ini diikuti warga Suriah, para pengungsi, serta masyarakat lokal yang berkumpul untuk berbagi hidangan dan mempererat hubungan sosial. Sekitar 1.000 orang, termasuk warga Suriah dan anggota dari berbagai komunitas lainnya, berkumpul di Den Haag untuk menghadiri acara buka puasa bersama atau Iftar Ramadan. Kegiatan ini mempertemukan para pengungsi, warga lokal, serta perwakilan komunitas untuk berbuka puasa bersama selama bulan suci Ramadan. Wali Kota Den Haag turut menyampaikan sambutan kepada para peserta dengan menyoroti peran warga Suriah dalam masyarakat Belanda serta partisipasi mereka dalam kehidupan komunitas setempat. I'm the regional manager for Vluchtelingenwerk Nederland, that is the Dutch Refugee Council in the Hague region. And we support refugees that are admitted to the Netherlands in their integration into Dutch society. I'm really happy to be here. It's a fantastic place. السلام عليكم، اهلا وسهلا، معكم مؤمن النمر من منظمة زادن، امين السر في منظمة زادن. الان قمنا هذه الفعالية اليوم لكي نجمع شمل السوريين في الشتات ونقيم لهم دعوات، وهي ليست فقط مائدة طعام وإنما تجمع القلوب والمودة. أردنا من خلال هذا الجمع الكريم أن يستشعر الناس بقيمة رمضان وقيمة الأجواء الرمضانية، وأن يعيدوا تراث رمضان الذي كانوا معتادين عليهم في بلادهم. وبكل الأحوال شارك معنا كثير من المنظمات والمؤسسات في هذا الحدث. نشكر جميع من شارك معنا. Sejumlah pembicara lainnya juga menekankan pentingnya integrasi, kerjasama antara komunitas, serta kontribusi yang diberikan para pengungsi bagi masyarakat. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh publik dan perwakilan komunitas setempat. Ruas Ciledug Raya terendam banjir, pengendara cari ruas jalan lainnya. Informasi selengkapnya usai jeda, berikut tetaplah di Sindo Today. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional baik jalan non-tol maupun jalan tol guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik lebaran tahun 2026. Selain memastikan kondisi jalan aman, pemerintah juga menyiapkan kebijakan diskon tarif tol 30% untuk meringankan beban perjalanan masyarakat. Nasional bagi jalan tol dan jalan non-tol jelang mudik lebaran 2026. Silakan untuk penanya pertama. Baik, sudah ada yang katakan mau berkenan, dibantu panitia, mohon berkenan menyebutkan nama dan dirinya terlebih dahulu, Bapak. Kami silakan. Saat ini jelang mudik, Pak. Lalu Bapak mengeluarkan kali di saat aktivitasnya tinggi, di saat untuk ditinggikan lagi daripada akses menuju rel berkaitan. Untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik lebaran, kami menyiapkan 10 ruas sepanjang 291,13 km sebagai ruas tol fungsional, di mana di Pulau Sumatera terdapat 3 ruas. Memang ada proses di antara mereka mesti RUKS dulu dan seterusnya, dan itu perlu waktu lah. Tapi sudah disepakati semua. Tadi mungkin Kepala BPJT sudah sampaikan ruas-ruasnya, kemudian waktunya dan seterusnya. Jadi insya Allah nanti sesuai yang disampaikan oleh Kepala BPJT lah.
Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara melakukan perawatan dan perbaikan terhadap seluruh lokomotif kereta api. Tindakan dilakukan sebagai bagian dari persiapan PT KAI menjelang angkutan mudik Lebaran 1447 Hijriah. Perawatan yang dilakukan oleh PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara meliputi pemeriksaan rangka bawah lokomotif, pergantian pelumas mesin, hingga pengecekan sistem kelistrikan dan pengereman. Ini dilakukan untuk memastikan lokomotif dalam kondisi siap operasi saat melayani masyarakat yang mudik menggunakan moda kereta api. Saat ini total lokomotif di KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara berjumlah 31 unit yang setiap harinya bergantian dilakukan perawatan hingga menjelang masa angkutan Lebaran. Total PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara memiliki 31 lokomotif dan semuanya harus siap operasi nanti menjelang angkutan Lebaran. Masa angkutan Lebaran dimulai pada tanggal 11 Maret 2026 hingga 1 April 2026. Dan hingga saat ini jumlah tiket kereta api yang terjual untuk mudik Lebaran sebesar 30.000 tiket atau 15% dari 200.000 tiket yang disediakan KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama Senata Arman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, hujan yang turun semalaman membuat ruas jalan di wilayah Ulu Jami, Jakarta Selatan terendam banjir. Lalu lintas di sekitar menjadi terganggu. Sejumlah pengendara memilih berhenti di pinggir jalan akibat takut menerjang banjir di kawasan Jalan Ciledug Raya sekitar Ulu Jami, Jakarta Selatan. Banjir di kawasan ini terjadi sejak Minggu dini hari setelah diguyur hujan deras. Akibatnya Jalan Ciledug Raya mengalami kemacetan. Sementara para pengendara memilih berhenti atau memilih jalur lain untuk menghindari banjir. Sementara banjir juga merendam Jalan Tendean, Jakarta Selatan. Akibatnya laju kendaraan menjadi terhambat. Pengendara motor terpaksa menuntun sepeda motornya untuk melintasi banjir agar tidak mogok. Sementara pengendara lainnya memilih mencari jalan terbaik yang tidak terendam banjir. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat ruas Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 15 cm pada Minggu dini hari. Seperti inilah kondisi ruas Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan saat tergenang banjir setinggi 15 cm pada Minggu dini hari. Banjir yang disebabkan dari intensitas hujan tinggi dan meluapnya aliran Kali Krukut membuat aktivitas warga terganggu. Sejumlah sepeda motor mogok karena menerobos genangan air. Hal itu membuat beberapa pemotor lainnya melintas di atas trotoar. Kalau untuk saat ini penanganannya ada konsultasi dari pihak Sudin, tata air, makanya alhamdulillah insya Allah aman. Diketahui banjir kerap terjadi di kawasan Kemang Raya saat dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir menerjang kawasan Pelumpang, Jakarta Utara. Banjir kerap terjadi di kawasan tersebut akibat buruknya sistem drainase. Inilah situasi saat ruas Jalan Pelumpang Semper Koja, Jakarta Utara tergenang banjir. Terlihat air menggenangi jalan sepanjang lebih dari 400 meter, baik dari arah Simpang 5 Semper menuju Tanjung Priuk maupun sebaliknya. Ketinggian air membuat pengendara roda 2 kesulitan memilih jalan agar tidak mengalami mati mesin. Genangan air muncul secara tiba-tiba saat hujan deras turun sejak pukul 5 sore. Menurut keterangan warga, Jalan Pelumpang Semper Raya kerap banjir saat hujan deras. Dari
di situ, tahu banjir, mau ke sini, mau ke rumah sakit. Oke, berarti motor ibu mogok atau gimana, Bu? Mogok, ini kena air. Di sini sering banjir gak sih, Bu, kalau di Pelumpang, Bu? Sering, sini merawan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki saluran air di kawasan ini agar banjir tak terulang setiap kali hujan deras. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, dunia hiburan tanah air kehilangan sosok penyanyi Vidi Aldiano yang meninggal dunia usai melawan kanker ginjal. Sejumlah artis dan sahabat datang ke rumah duka Vidi Aldiano di Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Kabar duka cita wafatnya Oksavia Aldiano atau Vidi Aldiano beredar luas dari pesan singkat yang dikirim oleh ayah almarhum. Suami Sheila Dara ini meninggal Sabtu sore pukul 16.33 waktu Indonesia Barat. Sejumlah selebriti mengunggah kabar duka kehilangan sahabat terkasih mereka. Sebelumnya, Vidi diketahui menderita kanker ginjal stadium 3 sejak 2019 yang membuatnya memutuskan hiatus dari dunia hiburan. Ia sempat menjalani serangkaian perawatan untuk mengobati penyakitnya yang membuat berat badannya sempat turun drastis. Sejak Sabtu petang, para sahabat dan rekan sesama artis terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Vidi Aldiano. Kehadiran pelayat ini membuat jalan di sekitar rumah duka sempat dipadati kendaraan. Warga dan petugas keamanan turun tangan mengatur lalu lintas agar akses jalan tetap lancar. Bagi banyak orang, Oksavia Aldiano atau Vidi Aldiano dikenal sebagai sosok yang ramah, penuh semangat, dan meninggalkan banyak karya yang melekat di hati para penggemarnya. Selain penyanyi Vidi Aldiano, Indonesia juga kehilangan musisi besar dari grup band rock legendaris God Bless, Doni Fata. Mendiang Doni Fata meninggal dunia akibat penyakit autoimun. Suasana duka menyelimuti persemayaman jenazah basis band God Bless, Doni Fata yang meninggal dunia di usia 76 tahun. Puluhan keluarga dan kerabat berkumpul untuk mendoakan serta melihat jenazah Doni untuk terakhir kalinya di rumah duka Rumah Sakit Fatmawati. Beberapa musisi seperti vokalis Kiki Band Arman Maulana, rocker Niki Astria, dan vokalis God Bless Ahmad Albar tampak datang dan masuk ke ruang persemayaman. Menurut keluarga, Doni Fata mengembuskan nafas terakhir setelah berjuang melawan penyakit autoimun yang dideritanya pasca operasi jantung beberapa tahun silam. Usai disemayamkan, jenazah Doni Fata langsung dimakamkan di TPU Kampung Kandang di Gakarsa, Jakarta Selatan. Rekan satu band Doni, Ahmad Albar, senantiasa berada di dekat pusara hingga ikut melakukan tabur bunga di makam Doni. Ahmad Albar yang telah dekat dengan Doni selama 50 tahun terakhir mengenang sosok mendiang selalu ikut kegiatan God Bless dan menjaga hubungan baik para personil meskipun kondisi kesehatannya mulai menurun. Ya, saya rasa dia asik. Artinya sangat memperhatikan, suka cinta musik juga. Dan sejak awal juga dia selalu disiplin dalam tugasnya semua, dan taat agamanya juga, sholatnya selalu tepat ya, nggak boleh dengar azan udah langsung istirahat untuk sholat dulu. Nah itu yang saya kagumi buat dia, dan semangat bermusiknya juga baik sekali. Ya kita merasa kehilangan tentunya semuanya anggota God Bless. Kita kehilangan sebelumnya Yaya Mukio juga. Mudah-mudahan ya mendapat tempat yang baik.